seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah Republik Indonesia sangat menekankan kepada perwakilan-perwakilan di seluruh dunia untuk memberikan perhatian yang paling besar kepada perlindungan warga negara Indonesia. Maka dari itu, di samping kita mencermati perkembangan-perkembangan yang terjadi di semua negara berkenaan dengan pandemi ini, hendaknya semuanya tersebut bermuara kepada perlindungan kepada warga negara Indonesia. Memang juga ada aspek untuk mempelajari bagaimana pemerintahan di masing-masing perwakilan itu menangani pandemi COVID-19 ini. Artinya kiat-kiat apa, taktik-taktik dan strategi apa yang diambil oleh masing-masing pemerintah itu diminta juga untuk dipelajari untuk dijadikan sebagai sebagai pelajaran dan sekaligus inspirasi bagaimana sebuah negara menangani pandemi ini. Libanon ini yang paling besar terserang oleh pandemi COVID-19 ini justru kalangan atas ya, dan kalangan menengah lebih sedikit dan kalangan bawah lebih sedikit lagi. Tetapi secara umum dapat kita katakan ya memang tidak pilih-pilih sasaran ya, virus ini. Boleh juga disebut sebagai virus yang sangat demokratis gitu ya. Artinya ya tidak pilih-pilih elemen masyarakat kelas mana, semuanya terwakili ya dalam serangan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Karena ini sebuah fenomena baru di mana negara-negara yang sangat selama ini dikenal sebagai selalu sangat siap dan selalu menjadi inspirasi bagi dunia internasional dalam menangani suatu persoalan termasuk menangani wabah, itu justru mengalami nasib yang tidak lebih baik. Seperti misalnya Amerika Serikat. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, Libanon ini ya boleh kita katakan sebagai ya negara yang dalam 4-5 tahun terakhir ini boleh disebut sebagai tak putus dirundung malang. Libanon sendiri kasus pertama kan tahun 2020 itu kasus pertama itu kan tanggal 21 diumumkan oleh Menteri Kesehatan, 21 Februari itu diumumkan terjadinya kasus pertama corona di Libanon, dan terus seiring dengan itu berkembang terus sampai terakhir pada hari ini angkanya sudah mencapai 609 positif COVID-19, pasien sembuh 67 dan pasien meninggal 20. Bayangkan untuk penduduk untuk negara yang penduduknya cuma 5 juta. 600 yang ada di Lebanon itu seharusnya masih ada lagi Pak ya, namun cuman belum. Iya, secara potensial iya, apalagi kan kita tahu bahwa di Libanon ini ada kamp-kamp pengungsi. Ya, yang tempatnya begitu sederhana, di bawah tenda-tenda berkumpul sedemikian banyak orang, yang jumlahnya kan kira-kira dari 5,5 juta penduduk Libanon ini kira-kira 1,5 jutaan sendiri. Ada pengungsi Suriah yang paling besar, mungkin hampir 1 juta. Ada pengungsi Palestina yang lebih tua,
dan kemudian ada Armenia yang relatif sudah dapat terselesaikan. Tapi kira-kira yang berada di tindak-tindak. Nah, karena itu langkah-langkah yang diambil oleh pemerintahan baru Libanon ini cukup gesit ya. Karena kalau kita lihat tanggal 21 Februari 2020 kasus pertama diumumkan, dan kemudian pada bulan Maret itu sudah dilakukan langkah-langkah, misalnya disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Hasan Diab, mewajibkan rakyat Lebanon untuk tetap tinggal di rumah dan tidak keluar kecuali untuk keperluan yang sangat penting. Dan tanggal 18 Maret hingga 29 Maret itu sudah dilakukan penutupan Bandara Internasional Rafiq Hariri. Ya. Itu termasuk langkah yang harus dipuji itu, karena tidak banyak negara yang berani mengambil langkah drastis itu. Penutupan bandara ini kan kemudian diperbarui lagi dari tanggal 29 Maret ke 12 April, dan sekarang diperbarui lagi sampai 12 April sampai 26 April 2020. Itu udah menjadi keputusan pemerintah. Warga Libanon yang berada di luar negeri juga wajib menunjukkan hasil tes negatif terinfeksi virus corona jika mau kembali ke Libanon. Itu sudah diputuskan pada awal-awal itu. Kemudian menutup perkantoran untuk mulai kerja di rumah, ya. Untuk kerja di rumah. Pemahaman Libanon tentang perkembangan corona di negara-negara lain juga cukup tinggi, cukup baik. Yaitu ini ditunjukkan ketika mereka misalnya melarang para pendatang dari Prancis, Mesir, Suriah, Irak, Jerman, Iran, Spanyol, Italia, Korea Selatan. Jadi sudah mengklasifikasi. Ya, pada awal-awal sudah melakukan klasifikasi dari negara-negara mana yang harus di stop. Kalau untuk kebijakan itu sendiri, kekurangannya kira-kira apa, ada nggak Pak ya yang kira-kira nanti itu bisa berdampak ke mahasiswa sendiri? Soalnya dari kita sendiri, kita itu kalau melihat Pak, dari harga-harga bahan-bahan pokok itu sudah banyak yang naik Pak. Entah itu gara-gara masalah corona atau itu memang sudah karena masalah ekonomi di Lebanon yang sebelum corona itu datang Pak. Ya, perekonomian itu pasti merupakan resultante dari berbagai faktor ya, bukan hanya corona. Kita seperti saya sampaikan tadi, sebelum corona juga ekonomi sudah sudah sangat merosot di Libanon, dan ditambah lagi sehingga tadi saya menyebutnya sebagai tak putus dirundung malang. Nah, dari sudut lain lagi, misalnya pemerintah Libanon juga tidak sungkan-sungkan mengajukan permintaan bantuan kepada negara lain. Kita di KBRI juga menerima nota diplomatik untuk meminta bantuan. Ya, artinya pemerintah Libanon saya rasa melakukan apa saja yang diperlukan untuk melindungi keselamatan warga negaranya, termasuk juga keselamatan dari warga negara asing yang berada di Libanon. Halo? Sepertinya koneksinya itu deh, koneksi KBRI. Yang mau ingin bertanya itu silahkan. Silakan. Ini Pak, udah ada teman-teman yang dari tadi udah antusias banget mau nanya. Ini ada Mas Hamid Hodir, salah satu mantan ketua PPI juga Pak beberapa tahun kemarin. Kepada Mas Hamid Hodir, silakan Mas Hamid. Iya Pak, saya Pak Kiai Hamid, monggo. Halo, Assalamualaikum Pak Dubes yang terhormat. Waalaikumsalam Pak Hamid Hodir.
Pak. Wah, udah master ya sekarang ya. Belum Pak, masih menuju Pak. Iya, iya. Ya Pak. Oke. Gini Pak, kalau saya mengamati ya Pak ya, pemerintah Lebanon kan menerapkan kebijakan jam malam ya Bapak. Jam malam yaitu dari jam 5 atau jam 6 sore sampai jam 6 pagi atau jam 7 pagi. Nah, kalau saya cermati Pak di lapangan ya Pak ya, itu di jalanan itu justru sebelum adanya kebijakan jam malam itu orang-orang itu agak takut Pak. Agak takut untuk keluar, artinya di jalanan itu nggak begitu ramai. Tapi justru dengan adanya jam malam ini malah siang hari itu, wah kalau kita lihat jalanan penuh Pak. Jalanan ramai lagi, orang semua pada keluar semua. Baru karena mereka takut kalau nanti lewat jam 6, jam 5, jam 6 itu kan sudah banyak polisi dan tentara yang menjaga untuk menertibkan mereka. Artinya kalau menurut saya nih kebijakan ini malah justru bertolak belakang dengan tujuan awal tadi itu physical distancing dan social distancing itu. Kalau menurut Bapak bagaimana? Begitu Pak. Ya Mas Hamid Odir yang saya hormati, memang ini kan ada faktor legitimasi politik ya. Tadi saya sudah menyampaikan bahwa ini kan Perdana Menteri pemerintahan baru yang penunjukan dan pengesahannya kan juga cukup mengundang kontroversi, terutama sesuai dengan sistem politik konvensional, di mana pembagian kekuasaan itu dilakukan berdasarkan agama atau sekte. Tetapi kan penunjukan Perdana Menteri yang baru ini kan ada kontroversi di kalangan Sunni. Partai-partai politik yang Sunni seperti yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Saad Hariri ini kan juga tidak begitu memberikan dukungannya. Dan itu tentu kemudian terbawa ke bawah. Nah, itulah yang saya sebut dengan ya persoalan legitimasi politik. Bukannya tidak ada ya legitimasi politik, tetapi tidak cukup kuat. Dan karena itu maka keputusan-keputusannya itu juga seringkali tidak dipatuhi dengan baik oleh masyarakat. Inilah problem dari sebuah sistem politik itu. Campur baur di situ, di daerah-daerah yang seperti Tripoli ya. Tripoli kita tahu merupakan bastion dari kekuatan Sunni ya. Itu ada persoalan legitimasi itu tadi. Dan karena itu maka orang ya masih berdesak-desakan, masih banyak, bahkan rame, dan ini kan jadi kontraproduktif, maka memang mesti mengeluarkan sebuah kebijakan itu memang tidak cukup hanya dengan pertimbangan-pertimbangan politik, ekonomi, dan sosial, tetapi juga seringkali ada pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, ya. Pertimbangan-pertimbangan kebudayaan, jadi ada strategi kebudayaan. Ya kita berharap pemerintah Lebanon akan mengambil langkah-langkah yang lebih lebih drastis lagi dalam rangka membendung meluasnya COVID-19 ini. Kita tidak tahu dan kita juga tidak bisa berbicara terlalu banyak ya, oleh karena bagaimanapun juga kita juga memahami situasi dan kondisi, tetapi juga sekaligus memahami batas-batas apa yang bisa kita omongkan di negara sahabat itu. Dan Lebanon ini kalau saudara lihat angka kematian dari kasus itu kan rendah. Jadi 609 yang meninggal 20 itu berapa persen itu? Jauh lebih tinggi kita di Indonesia itu hampir 9% loh.
8, sekian persen antara kasus yang teridentifikasi sebagai terkena COVID-19 dengan jumlah yang meninggal itu besar sekali. Ya, angka internasionalnya itu kan cuma 2, sekian persen. Kita sih hampir 9%. Ya. Itu menunjukkan bahwa fasilitas rumah sakit yang menyembuhkan itu kurang. Gitu. Nah, Libanon, kalau benar ya, sebetulnya kalau soal pertanyaan kalau benar itu untuk negara kita pun juga ada ya apa benar itu segitu. Karena cuma 95/1 juta. Di sini juga masih diperiksa. Ini 20% dari 600 itu ya kecil ya. Nggak ada 3%. Artinya yang sakit tertangani dengan baik, dan kita tahu bahwa kemajuan dunia dan teknologi kedokteran di Libanon ini kan cukup tinggi karena dikenal juga sebagai negara yang punya wisata kesehatan kan. Jadi kalau di Indonesia ada wisata spiritual, ziarah spiritual, di sini ada wisata kedokteran, wisata kesehatan. Itu Mas Khadir yang bisa saya komentari. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Lanjut yang lainnya Mas. Ya. Bapak selanjutnya Bapak ada Mas Fitrah Alif Tama tadi mau bertanya Mas Fitrah Alif Tama. Silakan Mas Alif. Langsung Mas Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Dubes yang terhormat. Waalaikumsalam, ya. Kami Alif, salah satu mahasiswa di Tripoli. Ingin menanyakan, dari segi ekonomi memang pandemi ini merugikan. Namun apakah dari segi politik justru pandemi ini menjadi angin segar untuk menghentikan saurah yang udah lama berlangsung, yang juga sempat memberhentikan aktivitas akademik dan lain-lain. Pertanyaan kedua kami, Pak, apa yang bisa Indonesia tiru dari bagaimana penanganan pandemi ini dari Lebanon? Apa yang bisa Indonesia tiru dari Lebanon maupun sebaliknya, jika memang ada? Karena kita tahu ya keduanya ada positif negatif dalam penanganan pandemi ini. Sekian Pak. Terima kasih. Terima kasih Mas Alif ini, wong gitu galu ini. Ya. Yang pertama, ya tentu secara politik dalam pengertian untuk menciptakan stabilitas politik yang sangat diperlukan bagi pembangunan ekonomi di Libanon, pandemi ini menguntungkan karena praktis saurah berhenti. Gak mungkin orang kebangetan kalau masih berani demo. Awal-awal adanya keputusan untuk dilakukan mobilisasi umum itu sempat ada demo ratusan orang, tetapi itu demo untuk menuntut kepada pemerintah supaya memberikan bantuan perekonomian, bantuan keuangan, syukur bantuan bahan pokok makanan bagi mereka yang memang sebelum merebaknya wabah ini memang pengangguran ya, karena itu mereka ketika kebijakan pembatasan keluar rumah itu mereka melakukan demo untuk menuntut pemerintah membantu mereka. Tetapi sekali lagi di satu pihak merupakan berkah dalam pengertian secara politik, stabilitas politik terjamin, lebih terjaga dengan wabah ini, tetapi begitu ini selesai harus sudah siap dengan langkah-langkah perbaikan ekonomi. Yang kedua, apa yang bisa kita pelajari? Saya rasa dari Libanon yang perlu kita pelajari adalah ketersediaan rumah sakit secara proporsional. Libanon ini penduduknya cuma 5 juta, dan di Beirut ini ada banyak rumah sakit yang bagus-bagus ya. Yang penduduknya cuma berapa ibu kota Libanon di Beirut ini? Mungkin Beirut ini cuma 1 juta pun kurang ya. Itu rumah sakit sangat banyak.
untuk ukuran jumlah penduduk yang hanya segitu. Bandingkan dengan Jakarta, penduduknya itu kalau siang hari kan sekitar 15 juta lebih. Kalau malam sih 11 sampai 12 juta. Nah, berapa rumah sakit? Saya tidak membayangkan ya, saya tidak bisa membayangkan kalau sampai jumlah penderita COVID-19 ini melampaui daya tampung rumah sakit. Itu saya rasa pelajaran yang sangat penting, dan juga pendidikan kedokteran itu menjadi pendidikan yang menjadi idola di Libanon. Banyak sekali di Beirut ini klinik-klinik kesehatan, klinik-klinik kedokteran yang itu semua bisa menangani soal itu. Nah, yang di Indonesia yang bisa dipelajari ya itu rumah sakit yang tersedia. Nah, kita tidak mempunyai kemampuan seperti Cina yang bisa membangun rumah sakit dalam waktu 10 hari. Bagaimana itu 10 hari bisa membangun rumah sakit besar banget di beberapa tempat di Wuhan itu ketika menghadapi bencana seperti ini. Jumlah dokter dan jumlah produksi alat-alat sendiri yang perlu menjadi pelajaran bagi Indonesia. Memang kemudian prosentase yang proporsional ya, keberadaan rumah sakit yang secara prosentase itu harus proporsional dengan jumlah penduduk. Saya rasa itu ya, jadi banyak ya tentu saja yang bisa kita cermati dari penanganan di Libanon ini. Baik, terima kasih Bapak Dubes. Iya. Ada pertanyaan dari Mas Ahmad Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Dubes yang terhormat. Jadi perkenalkan dulu, saya Ahmad Fajar dari mahasiswa Kedokteran Airlangga Indonesia. Nah, kebetulan saya dapatkan informasi ini dari PPI Dunia yang ada di Instagram. Dan di sini yang saya tanyakan adalah sehubungan dengan beberapa dengan Bapak itu informasi medis setelah Bapak sampaikan, kira-kira sekarang di Lebanon kondisinya bagaimana Pak ya? Apakah juga terjadi seperti kelangkaan hand sanitizer, kelangkaan APD, kemudian kelangkaan masker? Apakah juga terjadi penolakan jenazah COVID yang sekarang lagi ramai diberitakan, kemudian meninggalnya tenaga medis dan juga dalam jumlah yang masif? Bagaimana ya Pak ya? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Ahmad Fajar dari Universitas Airlangga. Sampai hari ini kita belum mendengar ada informasi tentang kelangkaan fasilitas-fasilitas atau barang-barang yang diperlukan dalam rangka untuk pengamanan dan keselamatan warga negara. Seperti misalnya masker, juga hand sanitizer dan sebagainya, itu ketersediaan di toko-toko, di apotek itu masih tersedia dengan baik. Tapi ini juga terkait langsung dengan Mas Fajar, pertanyaan yang kedua, karena tingkat kematian yang masih rendah itu ya, karena hanya 20 ya pasien yang meninggal sampai hari ini hanya 20 orang. Maka peristiwa-peristiwa yang sangat tragis dan memilukan seperti penolakan pemakaman dan sebagainya itu belum terdengar terjadi di Libanon. Itu penolakan masyarakat terhadap pemakaman jenazah yang meninggal karena kasus corona. Ya, mungkin karena itu juga terkait dengan pengetahuan dan pemahaman, seakan-akan kalau jenazah yang meninggal karena corona itu nanti akan menimbulkan sumber penularan yang sangat besar. Padahal itu kan sesuatu yang sebetulnya bisa ditangani dan bisa diatasi dengan hal-hal yang sifatnya teknis, bagaimana supaya wabah itu tidak menyebar. Kira-kira gitu, Mas Fajar. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dubes atas jawabannya.
Oke, sama-sama. Kemudian Pak Dubes, ada pertanyaan dari Mas Hamzah As-Suudi, Presiden PPI kita, tapi kebetulan Mas Hamzahnya lagi tidak ada, jadi pertanyaannya dititipkan ke saya tadi. Pertanyaannya begini, Bapak. Apakah pihak KBRI mempertimbangkan kemungkinan untuk mengevakuasi WNI di Lebanon jika keadaan menuntut melakukan kebijakan itu? Ya, terima kasih. Jadi kita sudah memiliki konplan, ya, memiliki contingency plan yang tentu tidak perlu belum waktunya kami umumkan isinya dari contingency plan yang dibuat di KBRI. Tapi kita sudah ada tahap-tahap yang bahkan sudah dilaporkan dan juga ke pemerintah pusat, ke Jakarta. Karena memang semua KBRI dalam menghadapi situasi yang tidak normal itu harus memiliki contingency plan. Jadi ada langkah-langkah yang akan diambil ketika terjadi situasi yang buruk. Termasuk di dalamnya dengan wabah COVID-19 ini juga kita sudah memiliki contingency plan. Jadi pada tahap seperti apa, langkah apa yang diambil, itu semuanya sudah ada. Sampai kepada tingkat yang paling ekstrim, yaitu dilakukannya evakuasi. Ya, evakuasi untuk warga negara Indonesia, itu sudah ada semua. Jadi prakondisi apa, langkahnya apa, sampai dari yang sekarang sudah mulai dijalankan sampai nanti pada tingkat yang paling buruk, ya, paling ekstrim, yaitu evakuasi. Termasuk dalam evakuasi itu, ya, evakuasinya kemana, dengan moda angkutan apa, itu semuanya sudah ada, semuanya sudah ada disusun. Tentu kita berharap situasi yang buruk tersebut tidak sampai terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, kita sudah memiliki contingency plan. Jadi Saudara Hamzah dan teman-teman PPI, para mahasiswa Indonesia, para WNI tidak perlu khawatir, jadi tenang saja, ikuti semua himbauan, semua instruksi, semua appeal baik dari KBRI maupun dari pemerintahan Lebanon menghadapi situasi sekarang ini. Sampai ke kemungkinan yang terjadi paling buruk, itu semua sudah ada langkah-langkah antisipasinya dan semuanya sudah disahkan. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Alhamdulillah sudah menerima. Ini pertanyaan itu sebenarnya disampaikan atas kerisauan teman-teman sebenarnya. Karena beberapa ini kan kita belum juga nemu nih Pak, kira-kira apa titik tengahnya atau titik poin untuk kapan kira-kira COVID ini bisa reda gitu. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Alvin Ibnu Tirmidzi, Bapak. Silakan Mas Alvin kalau mau bertanya. Beliau Ketua PPI Pakistan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Perkenalkan saya Alvin. Saya dari Kalimantan. Sekarang lagi belajar di IIUI di Islamabad, Pakistan, Pak. Islamabad ya. Oke, selamat. Ya, Pak. Semoga Bapak baik-baik saja. Amin, amin. Dan sehat selalu. Ini Pak, kami mau menanyakan Pak, saat ini berapa Pak persebaran jumlah WNI yang ada di Lebanon Pak? Baik itu mahasiswa maupun pekerja ataupun TKI ataupun yang pekerja profesional lainnya Pak, seperti itu. Terus kalau melihat dari kondisi COVID saat ini, negara Lebanon itu terhadap COVID-19 ini sudah pada tingkat apa Pak? Apakah sudah pada masih siaga ataukah sudah darurat? Dan langkah-langkah kontingensi yang tadi sudah Bapak sampaikan terkait plan-plan yang sudah disiapkan terhadap
kondisi negara Lebanon saat ini, langkah kontingensi Bapak dan tim kepada WNI itu apa aja Pak yang sudah dilakukan Pak? Seperti itu. Terima kasih Mas Alvin dari Islamabad. Mudah-mudahan Mas Alvin dan teman-teman PPI, para mahasiswa, para pelajar dan warga negara Indonesia di Pakistan juga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesuksesan. Amin. Yang kedua, masyarakat Indonesia di Lebanon itu kira-kira 1.450 sampai 1.500 ya. Sebagian besar diantaranya adalah pasukan penjaga perdamaian dari Tentara Nasional Indonesia yang menjadi pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera UNIFIL, United Nation. Indonesia itu yang paling besar, Mas Alvin. Jadi Tentara Nasional Indonesia yang tergabung di UNIFIL itu paling besar. Jumlahnya sekitar 1.220-an. Termasuk di dalamnya 120 angkatan laut yang berada di perairan Lebanon di Laut Mediterania, dengan kapal Republik Indonesia Sultan Hasanuddin yang dilengkapi dengan pesawat atau helikopter yang cukup canggih ya, dengan 120 personil. Lalu warga negara Indonesia sekitar 100-an, gimana? Nah, lalu ditambah dengan para mahasiswa Indonesia. Mahasiswa Indonesia sekitar 96 orang. Nah, itu jumlah warga negara Indonesia di Lebanon. Dan alhamdulillah sampai hari ini perkembangan mereka baik. Kami terus melakukan komunikasi dan dapat kami sampaikan secara singkat bahwa warga negara Indonesia di Lebanon dalam keadaan sehat-sehat, aman, dan tidak ada satupun yang terjangkit wabah COVID-19. Kira-kira gambarannya seperti itu, dan langkah-langkah yang diambil untuk maksud saya persiapan-persiapan yang diambil, plan-plan yang diambil dalam rangka jika terjadi keadaan yang lebih buruk lagi, itu sudah kita siapkan. Ini silakan, ada Mas Dani nih, ada Dani dari Jinan ingin bertanya. Silakan Dani. Oke. Silakan Mas Dani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, Waalaikumsalam Mas Dani. Selamat sore Pak. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dani SMP Bani. Saya dari Jinan University, Tripoli, Utara Lebanon. Izin bertanya Pak, adakah himbauan langsung dari pemerintah Lebanon ke semua kedutaan yang ada di Lebanon terkait menghadapi pandemi virus COVID-19 ini? Himbauannya perihal bantuan dalam bentuk kemanusiaan atau pemerintah Lebanon hanya memberikan warning saja Pak? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Dani. Dalam nota diplomatik tersebut itu berisi permintaan bantuan. Jadi terutama untuk pencegahan seperti masker, hand sanitizer, dan juga obat-obatan yang kira-kira relevan dengan pencegahan pandemi ini. Kira-kira seperti itu Mas Dani. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak Pak terjawab. Juga izin Pak menyampaikan ini adanya acara ini juga inisiasi dari teman-teman. Karena memang rindu untuk berjumpa dengan Bapak dan Ibu dan juga para staf. Jadi istilahnya semoga kedepannya kita bisa segera berkumpul kembali gitu Pak.
Terima kasih, Pak. Amin, amin, amin. Ya, sebagai closing, yang pertama kepada saudara-saudara sekalian, teman-teman, para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, bahwa koordinasi PPI diharapkan untuk tetap waspada, hati-hati, betul-betul menjaga diri dengan sebaik-baiknya, karena yang paling bisa menjaga diri kita adalah ya diri kita masing-masing yang paling utama, untuk dapat hati-hati, betul-betul menghindari pertemuan-pertemuan yang sifatnya rame-rame di luar, itu betul-betul diperhatikan semaksimal mungkin. Fokus saja di rumah untuk ya lebih banyak belajar, membaca kitab-kitab dan sebagainya, sekaligus dijadikan momentum untuk lebih memperdalam diri. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, terus keep in touch, berhubungan dengan KBRI, menyampaikan informasi yang diperlukan dan menyampaikan laporan-laporan jika terjadi sesuatu di antara para mahasiswa dan mahasiswi Indonesia, termasuk di dalamnya warga negara Indonesia. Yang ketiga, jangan sungkan-sungkan dan jangan merasa pekewoh atau enggan untuk menyampaikan segala sesuatunya kepada KBRI untuk nanti kita bisa bicarakan dan kita pecahkan bersama. Terakhir sekali, harap dipatuhi semua aturan-aturan, himbauan-himbauan, dan ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh pemerintah Libanon demi keselamatan kita dan keselamatan publik. Sekian, terima kasih. Sehat-sehat selalu dan baik-baik saja. Sukses. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.